Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Muas sekalian, selamat datang di channel Muas 21. Kali ini talkshow pertama kita ya guys. Nah kebetulan di sebelah saya ada mahasiswa dari kampus yang mungkin sebagian dari teman-teman udah pada tahu kali ya. Ya kalau lihat di Jakarta sih mungkin udah tahu kali ya. Ya mungkin teman kita ini akan membicarakan atau akan memberikan informasi yang sangat berharga buat kita semua atau buat teman-teman khususnya yang sedang ada di bangku SMA. Nah, bagaimana sih di sebelah saya ini saudara kita ini bisa masuk ke kampus yang kalau kata orang sih cukup bersaing juga ya. Ya mungkin sangat bersaing kali ya untuk di Indonesia ini khususnya untuk wilayah Jabodetabek. Nah, langsung aja kita kenalan dulu sama sobat Raihan. Halo, assalamualaikum. Tangannya dong. Assalamualaikum. Salam. Namanya? Nama Iya. Muhammad Raihan Azari. Oh, kalau biasa dipanggil? Terserah sih Raihan, boleh Azari boleh. Oke. Ini Raihan. Raihan itu sekarang kampusnya di mana ya? Maksudnya di kan banyak tuh kampus kamu. Ada yang Fakultasnya ya? fakultas mana ya? Iya, saya di Fakultas Teknik kan. Kelihatan dari makalahnya ini warna biru. Oh gitu. Iya, udah ciri khas teknik kan warna biru. Oh macem-macem ya? Warnanya macam-macam, setiap fakultas tuh beda-beda. Oh iya. Berarti yang di sana ya di Depok ya? Depok semua ya satu. Semua ya? Iya. Depok ya. Ada di lokasi lain nggak kalau untuk teknik? Kalau teknik S1 semua di Depok, kecuali kalau S2, S3 kalau nggak salah ada di Salemba deh. Tapi saya kurang tahu juga sih. Oh gitu. Kan masih online juga kan. Oh iya. Jadi udah pernah gak ke kampus nih? Udah benar. Berapa kali nih selama pandemi ini? Tiga kali. Tiga kali ya? 3 kali. Semester sekarang udah semester berapa? Semester 3. Tuh, sobat sekalian, sobat muas sekalian, 3 kali baru 3 kali. Udah semester 3 ya. Udah semester 3 baru 3 kali loh. Jangan-jangan nanti kalian masuk juga ya kalau nanya angkatan berapa berarti? 2020. Angkatan 2020 berarti sama-sama belum kenal wilayah sama lingkungannya Iya. sendiri walaupun udah 2 tingkat di atas atau 3 tingkat di atas kalian. Jadi tenang aja kalau yang belum masuk jangan berharap minder karena senior kalian juga belum pernah merasakan ya cuma Iya. 3 kali ini contohnya ya baru 3 kali aja. Ya, ada yang belum pernah malahan. Ada yang belum pernah. Ada yang sama belum pernah sekali. yang jauh di luar Jabodetabek itu belum pernah sama sekali malah. Itu yang 3 kali itu apa ya? Ngapain ya? 1 kali ini ambil jaket kuning. Nah, jaket Terus kuning. 2 kali ada ujian praktikum waktu itu jadi harus ke sana. Yang ketiga? Enggak, 2 kalinya itu ujian praktikum. 2 kali praktikum. Ujian Praktikumnya berbeda. Oh, karena Raihan itu anak teknik ya? Iya, teknik. Oh iya. Kalau yang lain yang di luar teknik sama? Yang luar teknik sih kurang tahu ya, tapi ada kayak kedokteran itu udah offline juga. Udah offline juga. Udah offline ya. Itu tergantung fakultas apa tergantung dosen? Sebenarnya tergantung fakultas dan jurusan sih. Kayak di teknik itu kebetulan jurusan saya teknik komputer itu ujian praktikum doang ke sana. Tapi kayak ada juga teknik elektro, yaitu ada kelas-kelas kalau nggak salah udah ke sana juga gitu. Dan itu diprioritaskan buat angkatan 2020 tentunya yang belum ke sana. Oh iya, oke. Nah, ini nih mungkin sobat-sobat sekalian, sobat-sobat Muhas, teman-teman Muhas yang nonton, khususnya yang untuk SMA atau orang tua atau kakak dari yang punya adik atau saudara yang punya saudara yang ingin masuk jurusan atau fakultas teknik atau jurusan teknik komputer ya? Iya, saya jurusan teknik komputer. Ini mungkin informasi ini bisa berharga nih buat kalian semua. Ya, kita langsung dari awal dulu deh. Kamu masuk lewat jalur apa ya? Jalur SNMPTN namanya. SNMPTN itu apaan tuh? Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kalau istilah sederhananya itu kayak jalur undangan menggunakan nilai rapor. Oh, nilai rapor. Iya. Iya.
pelajaran apa berarti kalau kita dari kelas 1 nih, misal kita kelas 1 SMA, baru masuk SMA, itu gimana tuh caranya tuh biar bisa masuk lewat jalur undangan itu? Sebenarnya kalau sederhananya ya belajar. Iya, maksudnya kita harus juara 1 terus, apa 3 besar, apa 5 besar, atau 10 besar, atau gimana nih biasanya nih? Sebenarnya dari kelas 1 nih, kita pas kita baru masuk kelas 1 SMA, nah itu gimana nih? Apa yang sebaiknya atau harus kita lakukan nih biar masuk ke jalur itu? Sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh jalur undangan tuh kayak parameternya itu banyak ya, dan itu emang nggak dibuka sama panitia sendiri ke umum. Tapi yang mungkin yang kira-kira sangat berpengaruh itu nilai raport. Nilai raport itu yang diambil tuh pelajaran matematika. Kalau yang IPA ya, matematika, biologi, fisika, kimia, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu aja. Jadi kalau misalnya emang tertarik buat masuk undangan, yang pertama ya tentunya bagusin nilai raport. Dan kalau misalnya raport kita udah bagus gitu, tinggal nanti kita lihat nih peluangnya besar kemana. Jangan lupa faktor yang tahun lalu alumni sekolah itu masuk di jurusan itu juga penting gitu buat sebagai parameter. Tahun sebelumnya? Iya, alumni sekolah itu tahun sebelumnya. Karena juga sebagai parameter bahwa ternyata sekolah ini tuh nilainya besar loh di jurusan itu atau di kampus itu gitu. Jadi iya gitu. Jika Anda juga kan yang misalnya di sekolah tertentu nilainya 90 tapi misalnya nggak keterima di jurusan FK misalnya, bukan karena nilai dia jelek, tapi mungkin ada pengaruh faktor sekolah gitu, sama faktor daerah itu juga penting. Faktor daerah. Nah, ini mungkin sobat-sobat sekalian udah kebayang belum ya? Tapi kalau saya sih dengar penjelasan gini masih belum terlalu paham. Jadi misalnya nih kita masuk ke SMA, terus katakanlah kita mau ngambil jurusan teknik komputer nih, langsung aja. Misalnya teknik komputer nih. Terus kita mesti gimana nih? Kita mesti bagusin mata pelajaran apa aja nih? Kita fokus di mana nih? Apa kita langsung ikut bimbel gitu? Apa gimana nih? Atau kita nanti harus les bahasa Inggris? Apa gimana nih? Sebenarnya kuncinya itu kalau di SNM itu yang dilihat kalau di lapor kurikulum 2013 ya di SMA saya itu ada nilai pengetahuan sama ada nilai keterampilan. Nah, yang dibagusin dan emang yang dihitung di pemerintah itu nilai pengetahuannya aja. Dan kalau misalnya mata kuliah yang harus diperjuangin ya semuanya, maksudnya 6-6-nya gitu. Yang mata pelajaran yang saya sebutkan tadi kayak matematika yang wajib ya, bukan yang peminatan. Terus fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu emang harus dibagusin itu. Nah, urusan yang bakal diprioritasin dari 6 mata pelajaran itu yang mana, itu sebenarnya kita nggak tahu sih. Maksudnya itu urusan dari panitianya. Ada yang bilang kalau teknik itu yang diprioritasin matematika fisikanya, tapi kita nggak tahu juga gitu. Yang intinya sih sebenarnya 6-6-nya bagusin aja sih gitu. Oke. 6-6-nya. Jadi sobat-sobat sekalian, makin kemari sudah mulai kebayang ya. Kira-kira apa yang perlu sobat-sobat atau teman-teman dalami. Waktu itu kamu ikut bimbel nggak waktu kelas 1? Kelas 3-nya doang sih. Kelas 3? Sebelum kelas 3? Ikut bimbel online. Ikut bimbel online. Boleh sebutin apa? Kuiper. Oh, Kuiper ya? Iya. Tapi waktu itu ada ruang guru nggak? Boleh sebutin nih mereka? Nggak apa-apa. Oh iya. Dulu ada ruang guru, tapi saya lebih milih Kuiper karena udah langganan aja dari SMP gitu. Udah cocok sama metodenya, jadi lanjut Kuiper aja. Sebenarnya sih kalau bimbel online itu sama aja ya. Cuma masalah tergantung kecocokan aja sih. Kamu kebetulan waktu itu memilihnya di Kuiper. Iya, Kuiper. Oh iya. Memang tapi ada juga yang teman-teman kamu masuk lewat itu ya. Ada ruang guru juga banyak, serius banyak. Jadi tergantung kecocokan aja sih. Oke, paham. Tapi kamu masuk untuk offline-nya itu ya, kelas 3 SMA ya? Oh, bimbel konvensional ya? Oh iya. Iya, kelas 3. Kelas 3 itu pas masuk kelas 3 atau udah dari semester berikutnya? 1 udah masuk bimbel itu. Oh, dari semester 1 sudah masuk bimbel ya. Jadi sobat-sobat sekalian, ya jadi kita kayak kayak saudara atau sobat Rayhan ini baru masuk bimbel offline-nya itu atau bimbel konvensional kata dia itu sejak kelas 3 SMA. Mungkin juga ada juga teman kamu yang dari kelas 1 masuk bimbel offline itu ada ya? Atau mungkin dari kelas 1 udah ikut bimbel offline dan online seperti ruang guru, Kuiper dan lain-lain. Jenius juga ada ya, jenius ya? Ada jenius kayaknya ada, tapi mungkin yang orang yang saya nggak kenal nggak ada. Oh iya, oke.
Oh, jadi ada ya, ada juga seperti itu ya. Yang saya kenal sih nggak ada, tapi harusnya ada sih. Harusnya ada. Oke. Nah, terus kamu waktu itu rankingnya ini masih belum kebayang iya. nih, sobat-sobat di rumah nih. Itu rankingnya harus ranking 1 terus, juara 1 terus, atau 10 besar bisa gak nih, ada kemungkinan nih buat masuk nih jalur SNMPTN ini? Sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi ya ke sekolah, maksudnya ke sekolah masing-masing. Jadi di jurusan itu tahun lalu yang berhasil masuk situ tuh nilainya berapa? Sebenarnya yang paling penting itu nilainya sih, nilainya berapa. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah ada gap jauh itu mendingan dihindarin aja. Tapi maksudnya nilainya tuh gimana nih? Nilai rapotnya. Nilai rapotnya. Yang masuk setelah. Udah mungkin kalau 9 semua udah kemungkinan besar masuk. Belum tentu juga sih, tergantung sekolah dan daerahnya ujung-ujungnya. Oh, tergantung sekolah dan daerahnya. Oh iya, maksudnya kalau sekolah dan daerah itu gimana tuh? Ada yang bilang masuk UI, bukan ada yang bilang sih, kecenderungannya kalau di data tuh yang undangan masuk ke UI itu Jabodetabek emang lebih banyak yang masuk ke sana. Jabodetabek lebih banyak buat masuk ke kampus UI. Iya. Oke. Tapi sebaliknya kalau misalnya ke ITB itu Jawa Barat lebih banyak. ITB guys lebih banyak untuk wilayah Jawa Barat. Tapi dan DKI, mungkin Undip juga untuk Jawa Tengah ya. Gajah Mada UGM untuk Jogja dan Jawa Tengah ya. Seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang di luar Jabodetabek itu masuk ke situ, karena banyak juga teman saya yang dari luar Jawa, bahkan dari Nusa Tenggara Barat tuh masuklah jalur undangan gitu. Itu apakah mereka harus jenius banget karena beda wilayah? Beda, maksudnya beda ya, istilahnya kan kita kan kayak apa yang namanya itu yang jurusan link itu apa namanya? Apa saya lupa istilahnya karena udah lama juga sih ya kuliah ya. Apa rayon? Ya rayon, iya. Yang saya tahu teman saya ada dari luar Pulau Jawa, itu emang nilainya 90 semua deh. Jadi berarti rata-rata baru bisa masuk untuk rayon di wilayah lain. Misalnya kamu masuk di mana, katakanlah mau masuk di universitas bukan universitas ya, Institut Teknologi Surabaya, ITS ya. Jadi kamu harus lebih bagus nilai dari orang Surabaya, begitu, atau orang Jawa Timur, begitu nggak maksudnya? Sebenarnya gimana nih? Biar jelas ya sobat-sobat sekalian ya. Sebenarnya kan kita kan ada juga di sini ini yang nonton ya. Ada yang mungkin dia kelas 1 SMA atau orang tuanya atau saudaranya nih, gitu loh. Oh, kelas 1 SMA belum paham bener nih gimana gitu di lapangan yang sudah terjadi seperti apa. Sebenarnya untuk seleksi berdasarkan daerah itu kan nggak dibeberin sama panitianya, jadi saya ini ngomong ini berdasarkan kecenderungan loh. Kecenderungan dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, kecenderungan dari tahun atau 2 tahun yang lalu. Iya. Oh iya. Dia patokannya 2 tahun ya. Saya sih waktu itu 2019. Oh, berarti 2 tahun sebelumnya ya? Karena waktu itu kan saya masuk ke 2020. Oh, berarti 1 tahun dan 2 tahun sebelumnya. Nah kan di website SNMPTN ya, kalau 2020 itu kan ada tuh yang masuk berapa, dan yang masuk dari provinsi itu ada berapa, ada kuota-kuotanya gitu. Bukan kuota sih maksudnya, yang masuk ada berapa gitu. Jadi kalau misalnya yang saya lihat di luar DKI itu, di luar kampus-kampus yang di luar Jawa Barat dan DKI itu, anak DKI-nya emang dikit dibandingkan anak asal daerah tersebut gitu. Bukan berarti nggak ada peluang ya, tapi mungkin ya yang kalau dilihat dari kecenderungan datanya lebih kecil gitu peluangnya dibanding anak dari daerah sana. Jabodetabek untuk masuk kampus kamu. Oke. Jadi begitu sobat-sobat sekalian. Jadi kalian yang berdomisili di Surabaya atau Jawa Timur yang mungkin lebih cenderung lebih cocok masuk ITS dibanding, mungkin peluangnya lebih baik sana. Peluangnya lebih besar di sana. Dan anak Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi lebih cenderung ke UI. Tapi untuk iya. Jawa Barat kayak Bandung itu ITB. Kecenderungan seperti itu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, kayak bisa lintas. Kayak dari sekolah saya tuh banyak banget yang masuk ke ITB. Bandung. Iya, Karena kenapa ITB daya tamunya banyak gitu. Banyak ya. Dan DKI kota juga lumayan banyak, kedua setelah Jawa Barat gitu. Oh iya, jadi intinya lihat dari peluang aja teman-teman sih. kamu itu cukup lumayan juga ya yang masuk ke ITB ya. Iya, lumayan banyak. Juga, ya. Karena DKI-nya banyak yang masuk ke situ gitu lah, jalur SNMPTN. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu kalau persaingan di kita nggak bicarakan di jurusan lain ya, di fakultas lain ya, karena kita nggak tahu ya medan perangnya seperti apa ya. Kalau di jurusan kamu sendiri gimana nih?
Maksudnya kalau usia apa sih waktu angkatan kamu itu teman-teman kamu tuh pengennya apa nih? 3 besar deh anggapannya. Pengennya di sekolah saya. Iya di kampus mana aja nih? Misal kayak kamu nih, dulu kamu pengen UI, Universitas Indonesia. Ya. Terus yang kedua apa nih? Fisika UI. Fisika UI. Nah. Terus? Saya apa mayoritas? Enggak, teman-teman. Oh teman-teman. Satu FKUI tentunya. FKUI. Satu FKUI. Ya, oke. Yang kedua? Stay ITB. Stay itu sekolah Teknik Elektroinformatika. Teknik Elektroinformatika Iya. ITB. Yang ketiga, 3 besar aja dulu deh. Apa ya teknik FTI ITB kayaknya? FT. Teknik Industri. Teknik Industri ITB. ITB kayaknya. Oh iya. Oke, yang pertama FK. FK tentunya. Selalu ya guys di angkatan saya. Enggak, tuh. tapi yang sebelumnya justru Stay satu. Oh, stay. Jadi ya berputar di situ aja. Iya. Jadi tiap angkatan ya saya kebetulan dulu angkatan 94, saya bukan alumni kampus ini, saya kebetulan alumni universitas swasta di Jakarta. Jadi ya memang kecenderungannya bersama kalau kita sedang mempersiapkan untuk menuju jenjang berikutnya. Oh ternyata masih sama nih jurusan favorit. Gitu loh. Kampus favorit juga masih sama ya, seputar UI, ITB, UGM. ITB, UNJ, UGM. Seperti itu. ITS ya. ITS seperti itu Undip, ya. Masih sama UB Brawijaya. ya. Dan mungkin di luar Jawa juga ada ya. Ya, itu buat PTN. Kalau PTS PTN, ya, misal Telkom, Minus, Binus ya. Gitu. Oh Binus ya sekarang udah banyak peminatnya. Binus ya. banyak Ya. Oke. Jadi sobat-sobat sekalian, ternyata memang mungkin saat ini untuk angkatan berapapun dari kalian itu mungkin hampir sama juga ya kecenderungannya ya, milihnya ya nggak jauh deh. Iya. Di ITB, Atau ada saya sih gitu ya. ITB, UNJ, Undip, UB dan ITS dan seterusnya. Jadi ya mungkin tergantung ini aja deh, tergantung maksudnya ya ujung-ujungnya jodoh-jodohan juga ya. Ya intinya takdir sih Takdir juga ya, jodoh-jodohan juga ya. Karena ada kasus nggak? Misalnya ini kan kamu mohon maaf nih, kamu dulu waktu kelas 3 di sekolah peringkat berapa nih? Masuk teknik komputer, boleh tahu nggak? ranking terakhir. Ranking terakhir. Emang maksudnya ranking terakhir di kelas. Raihan sendiri itu peringkat berapa nih dari total sekolah? Oh total sekolah. Nah, 40. di SMA ya. 40. Guys, peringkat 40 ya, ingat 40. Iya. 40 masuk teknik Komputer ya, UI ya. UI. Nah, jadi kalian maksudnya selama masih kelas 1, kelas 2 masih terus guys. Bisa. Tapi 40 dari 200-an malah. Dari 200-an ya. Dari SMA Seluruh, mana ya? dari seluruh, bukan seluruh peserta yang berhak buat ikut SNM ya, tapi Iya. dari seluruh siswa di sekolah tersebut yang jurusan IPA 200-an. 200-an orang. Sekolah mana kalau boleh tahu? SMA 78. SMA 78. Oh, yang di Jakarta Barat itu, guys. Oh, nanti kan biasa kan nanti sama sekolah sama SMA tuh. Iya, SMA saya bersaing 70 ya. Iya. Saya 68. 28 macam-macam ya, 68 Ya, 68 ya. Banyak deh nanti Banyak ujungnya ya, di SMA 1 ya. banyak keterima, maksudnya banyak ketemu Dan dari berbagai macam SMA. negeri yang lain dan swasta yang lain juga ya. Iya, tentunya. Jadi mereka bertarung tuh buat memperebutkan apa sih fakultas favorit. Dan tiap Iya, sekolah iya. itu punya strategi masing-masing. Tiap sekolah Iya, tiap ya. sekolah. Tiap sekolah beda-beda strateginya. Iya. Oh ya, oke. Jadi kuncinya apa nih buat apa biar kita pengen nih dapat sesuai dengan jurusan yang kita masukin gitu. Apa nih? Kuncinya apa nih? Kita banyak ngobrol sama guru BP atau kita nanya-nanya senior apa gimana? Apa gimana nih? Kan tadi udah deh kalau yang mau ikut bimbel ya udah oke, bimbel offline, online kan ada ruang guru, Piper, Jenius ya ada ya. Jenius ya. Dan lain-lain itu udah ada. Mungkin kita kalau pengen kita masih belum yakin juga nih. Kita apa nih? Banyak diskusi ngobrol sama guru BP, konsultasi bagaimana nih? Apa konseling, apa psikologi, apa gimana? Enggak. Gimana nih? Jadi tergantung kalau misal buat cari informasi jurusan kan kita juga nggak mau kayak asal masuk gitu ya. Iya, Maksudnya bukan berarti jurusan itu jelek, takutnya nggak sesuai sama bakat dan minat kita gitu. Nggak cocok ya. Tengah jalan nggak cocok, repot juga ya. Iya, itu bahaya. Kadang-kadang ada yang bisa masuk tapi susah keluar. Itu susah juga. Iya. Ada ya seperti itu ya. Ada ya. ada. Oh ya, saya buang waktu juga ya. Buang waktu. Iya, Ada juga iya. yang pindah jurusan. Oh, pindah juga jurusan dia, udah iya. 1 tahun di sana pindah. Karena dia nggak cocok ya. Karena nggak Iya, cocok. iya. Jadi ingat guys, jangan mentang-mentang Cari informasi dulu, Cari Sarah. informasi sebanyak-banyaknya. Sebaik-baiknya tentang jurusan yang pengen kita masukin. Bener-bener yang cocok ya. Enggak juga. Intinya yang sesuai sama minat aja.
ya sesuai dengan dan minat, kemampuan. ya. Tapi nggak mesti kayak saya kan masuk teknik komputer nggak punya background IT. Maksudnya di sekolah saya nggak diajarin IT kan, Iya, cuma iya. diajarin matematika, fisika. Tapi karena background dua mata pelajaran itu bisa membuat saya beradaptasi di sana gitu. Iya, oke, oke. Intinya kalau Fisika teknik dan itu matematika matematika. fisika sih. Matematika fisika ya, Ah, tuh itu guys. dua Dua tuh ujian. pegang Ah. aja guys. Matematika dan fisika ya, ingat itu. Nggak mesti jago-jago banget kayak orang olimpiade gitu. Oh, iya, Yang penting iya, iya. suka dan bisa dulu gitu. Kayak 9 kalau mau jalur undangan 9 harus ya kayaknya ya. Tapi nggak Untuk mesti fisika kayak jago-jago dan banget matematika. gitu. Yang Tapi penting nilai 9 kayaknya harus ya. iya. Harus ya untuk fisika. Minimal dan 85 matematika. ke atas ya. Minimal 85 ke atas ya. 85 ke atas. Oke, guys. Jadi ya begitulah guys. Ya memang nanti kalian kalau mau masuk jalur undangan atau SNM, Cari-cari itu dulu informasi cari dulu. informasi dulu. Ini pelajarin apa? Pelajari apa, Prospek kerja kemana? prospek kerjanya gimana, dan nanti mulai dari Susun kelas strategi. 1, susun strategi. Ah. Oh iya. Terus gimana sih maksudnya susun strategi itu? Kan So, biasa tuh, iya, cerita iya. banyak ya. Bisa nggak ceritain tuh? Yang pertama strategi orang tuh beda-beda. Iya, ini kan nah. dari pandangan subjektif Nah, saya ya. ini contoh aja ya. Mungkin ada strategi yang lain. Beda nih. Beda, teman ya. kamu atau yang dari ITB atau dari SMA lain beda nih. Hmm. Nah, untuk Rehan sendiri gimana strateginya nih? Yang pertama itu Strategi itu di apa sih? Kita mulai dari kelas 1, kelas 2 atau dari kelas 3 nih? sebenarnya terserah dari mulai Oh, dari bebas, kapan. oh, bebas Tapi saja, lebih jangan sampai mepet gitu. Jangan sampai mepet. pas hari Hamin sekian kita nggak tahu nih mau kemana. Oh, Kita iya, nggak tahu oke, mau milih oke, apa oke. gitu. Jangan sampai. Nah, gimana nih strateginya nih? Boleh agak detail dikit strateginya. Ini dari subjektif saya Ya, ya. subjektif ya. Ah. Jadi lagi-lagi tiap-tiap orang punya strategi sendiri ya. Dulu tuh emang saya nggak strict di satu jurusan gitu kayak Oke. kayak nggak melulu harus teknik komputer nih enggak Oh, iya, gitu. oke. Dulu justru saya pengennya ke teknik sipil malahan. Teknik sipil ya guys. Tapi nggak apa-apa nih sama dosen Rehan nih. Dengar begini. Nggak apa-apa. Teknik sipil Nggak soalnya. apa-apa. Itu gimana nih? Nggak apa-apa, Kalau justru kalau nggak kalau apa-apa. itu gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Banyak, maksudnya banyak juga dari teman saya tuh tekniknya pengen hasil tol. Oh iya. Beban. Jadi nggak apa-apa dengar begini nih. Nggak apa-apa. Beneran. Nggak apa-apa, serius. Nggak ada masalah. Jadi Raihan nih guys, sebenarnya dia tuh awalnya pengen masuk di teknik sipil ya. teknik sipil Awalnya. awalnya. Asal-muasalnya, Ah, oke. Karena dulu intinya maksudnya nggak strict di teknik sipil sih. Iya, oke, Asalkan yang judulnya teknik. Karena kan tadi saya dulu Memang suka fisika Re- matematika kan. Memang Rehan tuh dari awal tuh sepertinya ingin masuk jurusan teknik ya. Iya, Apapun tekniknya. Apapun tekniknya. oke. Apapun tekniknya gitu. Iya. Ya terlepas nih nggak tahu benar apa salah. Tapi saya juga mau sendiri kan. Maksudnya nilai saya nggak tinggi-tinggi banget Oke, gitu. oke. Ya, Nggak menengah lah super ya. banget lah gitu. Ya, ada di tingkat menengah Ah. lah ya. Jadi kalau saya paksain misalnya Tadi ke peringkat 40 ya Ah. untuk satu jurusan IPA itu ya dari 200 orang, 230 ada ya. saya lupa 200 berapa. Pokoknya 200-an lah. 200-an itu Ah. Rehan ini peringkat 40 guys. 200-an Iya. anak-anak IPA. Jadi adanya ya nggak terlalu gimana yang terlalu jenius banget gitu. Iya, tengah-tengah lah. Yang pertengahan lah. Iya. Untuk jalur undangan ini loh guys. Terus lalu Kalau saya mikir gitu, kalau saya maksain di satu jurusan itu nggak agak susah tembusnya gitu. ya, Kayak oke, misalnya oke. paksain yang sipil, padahal pada saat itu Iya. ada teman saya yang nilainya lebih tinggi dari Oh, saya ada yang pengen lebih tinggi. kesana. Ini lagi ngomong jalur undangan kan? Jalur undangan. Oh, ada yang pengen ke sana. Ada Ah. berapa orang tuh? Ada Kira-kira? dua lah yang ketahuan. Ada dua yang Ada ketahuan dua, ya. Oh iya iya. Terus lalu gimana tuh setelah itu? Kalau saya paksain nih, wah peluangnya kecil nih daripada SNM-nya sia-sia. Iya iya. Saya kan dulu nggak suka gambling ke UTBK dan Simang ya. Iya iya. Karena dulu jujur nilai UTBK saya dari rata-rata itu masih tengah ke atas, belum atas banget gitu. Oh, jadi belum aman gitu. Masih ya kalau misalnya Kalau saya buat try out masuk. pada saat itu masuk. Oh, saat itu. Saat itu masuk. Tapi belum kalau aman misalnya banget, ya. kalau Oke. misalnya mungkin seterus-terusnya itu bisa jadi yang lain tuh bakal meningkat juga kan Oh nilainya. iya iya, kan semua kan sama-sama Iya, belajar dari ya. pamat tryout. Iya, iya. Sama-sama mempush diri sendiri kan ya. Oke, oke, iya. Apalagi satu kan pandemi kan, kita Iya, iya. kadang-kadang juga malas buat nge-review lagi Iya, kan. betul. Jadi Oh iya. saya iya. nggak suka. Oh, iya, waktu itu lagi pandemi ya. Ah, Iya, oke oke. Saya nggak oke. suka nge-gambling. Maksudnya bukan nge-gambling lah ibaratnya di UTBK dan Iya. Simak. Padahal peluangnya Bukan juga besar. gambling, spekulasi. Oh iya, spekulasi. Spekulasi. Spekulasi.